Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Andriani, NIM 2103015010998 dari kelas PJKE Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi psikologi pencas dan olahraga tentang 9 keterampilan atlet agar sukses menurut Jack L. Lessig, PDH, yang dibagi menjadi 3 level. Yang pertama basic level, yaitu di dalamnya ada 4 keterampilan. Yang pertama sikap, yang kedua motivasi, yang ketiga tujuan dan komitmen, dan yang keempat kemampuan sosial. Level basic yang kedua ada preparatory skills. Di dalamnya ada 2 keterampilan, yang pertama self-talk dan yang kedua mental imagery. Pada level yang ketiga ada performance level, ada 3 keterampilan di dalamnya, yaitu mengatur kecemasan, regulasi emosi, dan konsentrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai basic skills dan preparatory skills. Pada basic skills ada sikap. Sikap ini menunjang kesuksesan seorang atlet yang berpengaruh besar pada suatu kinerja dan prestasi mereka. Sikap positif ini membantu seorang atlet untuk tetap termotivasi untuk mencapai kesuksesannya yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika seorang atlet memiliki sikap negatif akan berdampak buruk pada kinerja atlet, baik pada dirinya sendiri, dalam tim, maupun pada citra olahraga ke depannya. Adapun sikap negatif yang biasa kita temui atau sering kita temui, yaitu sikap arogan atau sikap angkuh seorang atlet, sikap tidak disiplin atau tidak profesional, sikap yang sering konflik kepada antar rekan tim, pelatih, bahkan pada wasit, yang sering protes yang tidak sewajarnya atau tidak semestinya pada wasit, bahkan bisa menghina wasit. Sikap negatif ini sulit atau butuh waktu untuk dirubah karena memang harus ada kemauan dari diri seorang atlet untuk mengubah sikap negatifnya itu sendiri. Level basic yang kedua ada motivasi, di mana motivasi ini membantu seorang atlet untuk tetap konsisten dalam latihan dan komitmen latihannya dan persiapan mereka agar mencapai tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Ada 2 aspek motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal ini adalah motivasi yang muncul dari diri seorang atlet itu sendiri, yang berpusat pada kepuasan pribadi atau keinginannya untuk berprestasi. Nah, motivasi ini cenderung berfokus pada kecintaannya pada olahraga atau bidang olahraga tertentu, adanya tantangan dari dalam diri seorang atlet, atau karena ingin mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih sukses. Nah, selanjutnya motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari luar diri seorang atlet, misalnya karena ada hadiah finansial, karena adanya tekanan dari orang lain, atau karena ingin mendapat pengakuan dari masyarakat. Dari kedua motivasi ini, motivasi internal lah yang cenderung lebih kuat dan berkelanjutan, karena motivasi eksternal sifatnya hanya sementara. Nah, pada level basic yang ketiga atau keterampilan yang ketiga ada tujuan dan komitmen. Tujuan dan komitmen ini adalah kesadaran seorang atlet untuk menentukan tujuan jangka pendek, jangka panjangnya dengan realistis, terukur, dan memiliki batasan waktu, serta berkomitmen penuh untuk melaksanakan program-program latihan untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa persoalan yang sering timbul ketika menjalankan tujuan dan komitmen ini. Misalnya punya tujuan tapi tidak mau berkomitmen penuh untuk menjalankan program-program latihan untuk mencapai tujuannya. Nah, ini mustahil untuk mencapai tujuannya karena tidak mau berkomitmen untuk menjalankan latihannya. Ada juga karena terlalu gegabah untuk menetapkan target. Nah, ada metode untuk kita bisa menjalankan tujuan dan komitmen ini, yaitu metode SMART Goals. Nah,
metode Smart GORD-S ini adalah spesifik, merceable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, spesifik ini adalah apa yang ingin kita capai atau apa tujuannya. Contohnya seorang atlet lari harus merinci tujuannya mereka secara jelas dan detail. Contohnya saya ingin lari dalam 100 meter dengan kecepatan 13 detik ke 12 detik. Nah, itu contoh yang spesifik. Nah, yang kedua ada measurable atau dapat diukur. Nah, contoh lari tadi 100 meter, kecepatan larinya itu 13 detik ke 12 detik. Nah, itu waktunya dapat diukur. Itu yang dimaksud measurable. Yang ketiga ada achievable atau dapat dicapai. Nah, pastikan tujuan ini dapat dicapai secara wajar dan dalam waktu yang tertentu. Jangan tujuannya misalnya ingin mendapat juara pada tingkat nasional atau juara dunia, tapi latihannya hanya 6 bulan atau 1 tahun. Itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin dicapai, atau bahkan mustahil untuk dicapai. Nah, yang keempat ada relevan. Apakah tujuan ini berkontribusi untuk perkembangan dan kesuksesan seorang atlet? Nah, tujuannya harus jelas. Tujuannya harus ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya. Misalnya jangka panjangnya juara tingkat prof, maka tujuan pendeknya misalnya harus menang dulu di tingkat kelurahan, kecamatan, ke kabupaten, ke tingkat nasional, baru ke prof. Nah, yang kelima ada time bound atau batasan waktu. Kapan Anda ingin mencapai tujuan ini? Misalnya kita harus menetapkan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya berkomitmen untuk tujuannya untuk juara pada tingkat kelurahan, maka komitmennya dalam 3 bulan ini harus meningkatkan harus ada peningkatan latihannya selama 3 bulan. Itu yang dimaksud dengan time bound, memiliki batasan waktu. Nah, pada level basic yang keempat ada kemampuan sosial. Nah, di keterampilan ini berfokus pada kemampuan seorang atlet untuk berinteraksi baik dengan rekan tim dan membangun rasa tanggung jawab dan sportivitas. Nah, contohnya ketika rekan tim mengalami masalah, jangan bahas masalahnya pada saat situasi yang tidak tepat, misalnya pada saat persiapan pertandingan atau dalam pertandingan. Nanti setelah selesai pertandingan baru kita memberikan dorongan atau solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi rekan tim kita tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan sosial. Nah, untuk preparatory skills ada 2 poin atau 2 keterampilan penting di dalamnya, yaitu self-talk dan mental imagery. Self-talk ini adalah percakapan internal dengan diri sendiri. Self-talk ini berguna untuk seorang atlet menjalani latihan atau persiapan sebelum kompetisi untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Ada beberapa manfaat self-talk. Yang pertama, mengubah kebiasaan buruk. Misalnya yang tadinya sering marah-marah pada dirinya sendiri karena melakukan kesalahan, emosi pada dirinya sendiri karena melakukan kesalahan, ubah menjadi atau memberikan kata-kata semangat pada dirinya sendiri dengan berkata jangan emosi, fokus pada pertandingan atau permainan ini, tenang. Nah, itu yang manfaatnya dengan mengubah kebiasaan buruk. Nah, manfaat yang kedua yaitu membantu atlet mengelola gangguan dari luar yang mungkin mengganggunya saat kompetisi. Misalnya pada atlet lari terganggu pikirannya karena suara-suara penonton. Nah, kita bisa berkata di situ dengan fokus pada tujuannya, atur napas, lari sekencang mungkin. Ya, itu yang dimaksud dengan mengelola gangguan dari luar. Manfaat yang ketiga yaitu mengendalikan mood sesuai yang diharapkan pada saat permainan. Nah, self-talk ini berguna untuk mengurangi ketegangan. Misalnya kita mengalami permainan yang sulit. Nah, kita bisa berkata kepada
diri kita sendiri, saya pasti bisa, saya tidak akan menyerah untuk pertandingan ini, saya pasti bisa melakukannya. Nah, manfaat yang keempat yaitu dengan mensugesti diri kita, dengan berkata saya bisa, saya pasti bisa, saya pasti menang, saya pasti kuat. Nah, itu yang dimaksud dengan mensugesti diri. Nah, adapun cara mengendalikan self-talk, yang pertama dengan stop it, atau memutuskan pikiran-pikiran negatif. Contohnya saat kita menyadari bahwa kita sedang memikirkan hal-hal negatif, misalnya badannya temanku ini atau lawanku ini besar sekali, pasti saya kalah kali ini. Nah, hindari atau putuskan pikiran-pikiran tersebut dengan berkata, kan saya sudah saya sudah bekerja keras untuk ini. Putuskan pikiran-pikiran tersebut. Nah, setelah itu charging negatif atau berubah pikiran negatif tersebut dengan stop, misalnya dengan berkata stop, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Seperti yang saya katakan tadi, dengan berkata stop pikirkan aneh-aneh, saya sudah melakukan dengan maksimal. Nah, selanjutnya reframing atau mengatur pola pikir ulang. Mungkin tadinya berpikir saya harus memenangkan lomba ini. Nah, tingkatkan dengan pikiran dengan berkata saya harus fokus pada pertandingan ini, saya harus fokus pada gerakan atau teknik yang sudah saya pelajari. Nah, selanjutnya ada affirmation atau menguatkan mental dengan berkata saya pasti bisa, saya sudah bekerja keras untuk ini, saya pasti menang, saya pasti kuat. Nah, yang terakhir ada use video and audio recording, dengan menonton atau mendengarkan audio atau video yang bisa menenangkan pikiran kita atau memberikan semangat atau mengembalikan mood kita. Nah, adapun bentuk-bentuk self-talk, ada self-talk positif, self-talk negatif, self-talk instruksional, dan self-talk motivasional. Nah, self-talk positif ini adalah ketika seorang atlet mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat positif seperti saya bisa, saya pasti menang, saya kuat, saya pasti bisa melakukannya. Nah, selanjutnya ada self-talk negatif, adalah self-talk ketika seorang atlet mengatakan atau berkata pada dirinya sendiri dengan kata-kata negatif, misalnya saya bodoh, saya tolol, saya gagal, saya pasti kalah ini, saya bodoh pada pertandingan kali ini. Nah, pada self-talk yang ketiga ada self-talk instruksional, adalah ketika seorang atlet memberikan instruksi pada dirinya sendiri dengan apa yang dilakukan untuk fokus pada permainan tersebut. Contohnya pada atlet panah, dengan berkata tahan napas, fokus pada sasaran, lalu tembak atau panah. Nah, itu yang dimaksud dengan self-talk instruksional. Nah, yang keempat ada self-talk motivasional, adalah ketika seorang atlet memberikan dorongan pada diri mereka untuk mengatasi hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Contohnya, saya harus memberikan hal yang terbaik, saya harus berjuang walaupun lawannya kali ini cukup sulit untuk dikalahkan. Nah, itu adalah self-talk motivasional. Preparatory level atau keterampilan yang kedua pada preparatory level yaitu mental imagery atau imajinasi mental. Nah, mental imagery ini adalah teknik mental yang digunakan atlet untuk memvisualisasikan secara detail situasi atau kondisi yang ingin dicapai atau ingin ditingkatkan dalam olahraga tersebut. Adapun indikator mental imagery yang pertama, menghadapi kompetisi dengan performa terbaik. Nah, contohnya permainan sepak bola dengan membayangkan atau mengimajinasikan ketika seorang atlet bola mencetak gol dan merayakan dengan rekan-rekannya dan pelatihnya. Itu yang dimaksud dengan memberikan performa yang terbaik dengan mental imagery. Nah, yang kedua, menciptakan imagery yang spesifik, detail, dan realistis. Contohnya, ketika seorang atlet membayangkan lari di trek tikungan, ketika juga kakinya, otot-otot kakinya bergerak pada saat dia berlari, atau saat suara-suara penonton dia abaikan,
teknik larinya nanti bagaimana ketika dia berlari. Nah, yang ketiga, menggunakan mental imagery selama pertandingan atau persiapan diri atau recover bila terjadi kesalahan. Nah, atlet ini membayangkan persiapannya bagaimana nanti ketika ia menendang bola, memukul bola, bagaimana tekniknya atau caranya nanti. Nah, untuk kesalahan pada saat pertandingan, bagaimana kalau nanti lawannya ini melakukan smash, bagaimana cara mengatasinya. Nah, selanjutnya ada fungsi mental imagery. Yang pertama ada kegiatan berkelanjutan atau overtime. Nah, di sini dengan mempelajari gerakan baru, seperti pada saat pelatih memberikan teknik atau cara baru untuk salah satu bidang olahraga, kita bisa menggunakan mental imagery ini dengan membayangkan bagaimana tadi gerakannya coach tadi, bagaimana gerakan tangannya, bagaimana gerakan kakinya, bagaimana caranya tadi, bagaimana tekniknya tadi ini. Nah, kita bisa menggunakan mental imagery dengan membayangkan apa yang dikatakan pelatih tadi. Nah, selanjutnya otomatisasi, seperti pemain basket mengimajinasikan tembakan 3 poin. Nah, ketika dia mendapatkan peluang untuk mencetak 3 poin tadi, dia langsung tembak bolanya karena dia sudah pikirkan bagaimana arah bolanya tadi, atau kondisi lapangannya tadi dia sudah imajinasikan, sehingga dia bisa mencetak bola ke ring. Selanjutnya ada membantu pelatihan pasca cedera. Nah, mental imagery di sini mampu membuat seorang atlet untuk meningkatkan atau tetap menjaga teknik dan keterampilannya, sehingga ia tidak merasa kurang percaya diri nanti setelah selesai cederanya nanti, atau juga membantu kesembuhan pasca cederanya. Yang kedua ada persiapan menghadapi kompetisi. Nah, di sini ada simulasi pertandingan. Nah, mental imagery di sini digunakan untuk membayangkan bagaimana kondisi lapangannya, bagaimana saat dia mulai masuk ke dalam area pertandingan, bagaimana kondisi lapangannya, bagaimana pertandingannya, bagaimana suara-suara penontonnya nanti, bagaimana sebanyak apa penontonnya nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan mental imagery dengan simulasi pertandingan. Nah, yang berikutnya ada penerapan strategi atau taktik. Nah, dengan ini membayangkan bagaimana strateginya nanti, bagaimana taktiknya nanti ketika misalnya pemain bola voli melakukan smash, atau pemain bulu tangkis melakukan smash, bagaimana cara mengatasinya nanti ketika lawan melakukan smash. Nah, itu yang dimaksud dengan penerapan strategi atau taktik. Nah, selanjutnya ada multidinal atau bagian dari mental training dari program. Nah, dengan gambaran imajinasi ini harus jelas, bagaimana suasananya nanti, bagaimana caranya, bagaimana situasinya. Nah, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan mental imagery, yaitu yang pertama ada gambaran imajinasinya harus jelas, harus detail. Contohnya pemain basket harus detail bagaimana saat gerakan dribblingnya nanti, bagaimana saat memberikan umpan kepada temannya, bagaimana ketika bolanya ingin direbut lawan, bagaimana tembakannya, bagaimana posisi kakinya nanti, bagaimana posisi tangannya nanti. Nah, yang kedua, atlet harus dapat mengontrol imajerinya. Contohnya pemain sepak bola mengimajinasikan teknik tendangannya nanti. Nah, diimajinasikan memang sebelum tendangan sebenarnya. Jadi ketika mau melakukan tendangan, sebenarnya kita harus posisikan kaki bagaimana supaya bisa gol ke sana. Nah, setelah itu baru melakukan tendangan sebenarnya hingga bisa mencetak gol. Jangan asal menendang saja, karena dengan mental imagery kita bisa memberikan taktik atau strategi yang benar. Nah, yang ketiga ada atlet perlu meningkatkan kemampuan untuk dalam self
awareness-nya. Maksudnya yaitu contohnya pada pertandingan sebelumnya seorang atlet melakukan kesalahan pada saat permainan karena terganggu dengan suara-suara penonton. Nah, berikutnya ketika pertandingan berikutnya bagaimana caranya dia mengatasi ketika dia seperti kemarin disimulasikan bagaimana ketika dia mendengarkan suara penonton. Nah, di situ dihilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dia seperti suara-suara penonton. Nah, itu yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan self awareness-nya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai basic skills dan preparatory skills. Kiranya ada kesalahan atau hal-hal yang tidak perlu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.